Kan suami, bukan yang macam-macam ya. Begini uang belanja saya naikkan ya 20 juta. 20 jutanya tapi per pekan. Insya Allah. Mudah ya Pak nyenengin ibu-ibu ya. Dikasih khayalan juga udah bahagia ya. Insya Allah. Makanya suka drama ya. Bu, uang belanja 20 juta per pekan. Nikmat bukan? Hah? Ya. Kurang tepat. Yang benar adalah ujian. Ulangi. Kapan bisa menjadi nikmat? Kalau dengan bertambahnya rezekinya, tambah dekat sama Allah. Kalau uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, belah mana nikmatnya Bu? Ya. Ada orang pengen maksiat, bisa nggak jadi Bu, gara-gara nggak punya uang. Ya, berarti bisa jadi kita nggak punya uangnya, teh pertolongan dari Allah. Ada orang, ya Allah paling kenal sama diri kita ya. Allah mengetahui ini orang punya duit, wah rusak ini urusannya. Ya. Jadi kadang ditahan rezekinya. Dibayarnya digantinya kapan kok? Kapan kok? Nanti di alam setelah kematian. Nah aslinya doa, amal soleh, kebaikan, nggak ada yang disia-siain. Ya. Doa nih, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud disebutkan, doa itu pilihannya cuma 3. Doa yang baik ya, bukan doa yang jahat atau yang melaknat seseorang, bukan. Doa yang baik. 1, dikabul. Kalau tidak dikabul, pilihan kedua adalah dijauhkan dari musibah. Kudunya di jalan keserempet Bu, nggak jadi. Gara-gara tadi sudah berdoa. Kok selain itu apa lagi? Yang ketiga adalah diampuni atau dihapuskan dosa-dosanya. Bu, ibu mah mentanya menta gelang Bu. Ya Allah, nu anyar, nggak dikabul. Terus masuk kamar mandi, agak kepleset, kelingkingnya kena bak sakit ya. Musibah dapet, ini dapet, doa belum dikabul. Ya udah, berarti pilihannya yang ketiga, dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Jadi nggak ada yang rugi. Tapi kenapa kita masih gampang menderita? Tadi soalnya standar bahagia tuh kalau saya doanya dikabul, ya. Padahal kata siapa doa dikabul tuh jadi kebaikan. Kayak anak-anak, lah, ya. Anak-anak doyannya makan apa? Permen. Terus dia makan permen terus sampai giginya sakit. Udah giginya sakit masih minta permen ke ibu, dikasih nggak Bu? Enggak. Tetangga ngelihat, ibu kok anaknya minta permen aja nggak dikasih? Tuh anaknya ngadat ya. Aku mau minggat dari PAUD misalkan ya. Kan masih kecil. Ya. Aku mau minggat dari PAUD, ibu mah pelit, beli gelang emas gak bisa, ya. Beli permen gak dikasih. Tetangga tanya, ibu kenapa gak dibeliin anaknya permen? Ibu benci ya sama anaknya. Ibu tidak ngebeliin karena benci atau karena sayang? Jadi kalau ada doa kita yang belum dikabul sama Allah, bisa jadi itu tanda sayang. Soalnya kata siapa yang kita pengen itu jadi kebaikan buat kita. Contoh-contoh ya. Kemarin teh saya pindahan rumah atas izin Allah. Jalanan di depannya masih rusak tuh. Jadi tanah becek, paling dipakein puing-puing batu-batu gitu biar nggak terlalu ini ya. Tapi sedangkan kalau becek terus kayak gitu juga nggak enak. Jadi nyari ya udahlah kita cari orang untuk ngaspal atau enggak dicor, cari tukangnya. Sesegera mungkin dicari, nggak ketemu-ketemu. Biasa ada yang suka ada yang nawarin, ada kerjaan apa ini pengen ditukangin, ini malah nggak ketemu-ketemu. Ternyata, ya Allah, udah pengen niat ngebaikin, ngebagusin jalan, yang lain nggak usah ikutan biar kami yang biayain gitu. Tapi nggak ketemu juga. Pas hari besoknya datang teh orang Pemkot lewat lagi ngukur jalan. Pak ada apa? Iya ini oleh pemerintah pengen diaspal. Untung terjadi. Coba udah ngitung-ngitung tuh untuk di depan rumah doang dicor katanya beli semen beli apa untuk tukangnya katanya perkiraan tukang yang ininya ya penasehatnya katanya ya minimal 7 juta mah habis. Tekor juga ya. Tapi ternyata kata Allah jangan nanti ada waktunya.
daripada keluar uang, ya, ternyata sudah ada, cuman waktunya aja. Ya sekarang alhamdulillah sudah di aspal. Ada gitu ya. Nggak akan disia-siakan. Ya. Jadi iyalah kita mau mulai dari kapan untuk mulai mengejar apa yang Allah suka. Ya. Karena kalau nggak dikejar-kejar yang Allah suka, selama ini juga ngejar harta, udah ada yang punya harta, nggak bahagia juga, dan sebagaimana macamnya. Maka, Bu ngobrol kenal nih Bu. Alhamdulillah. Maka bismillah. Mari kita pupuk iman tersebut jadi tambah kuat. Karena bismillah kalau iman yang sudah jadi prioritas, kekuatan, itu bisa mendorong kita untuk segala macam. Ya. Waktu kita lagi puasa, terus kita wudhu pengen sholat, demi Allah tidak akan ada yang tahu kalau air wudhunya kita telan 1 teguk, 2 teguk. Tapi kenapa ada orang yang bahkan tidak berani melakukan itu? Iman. Ya. Di luar nanti ibu lihat sendal ada banyak. Ya. Dan ada sendal yang ibu idam-idamkan, ya. Apa yang menghalangi ibu untuk tidak mengambil sendal tersebut? Iman. Ya. Iman. Insya Allah. Dan sebagaimana macam ujian-ujian lainnya. Ya. Dengan adanya iman, itulah bedanya manusia sama robot, Bu. Robot, Bu, kalau orang Jepang mau bikin robot yang bisa sholat gampang, Bu. Nanti setiap jam berapa disetting, nanti dia ke air, nanti dia berdiri, ngangkat tangannya, takbiratul ihram, nanti dia ruku, nanti dia sujud, bisa disetting. Tapi tetap aja ada robot, ya. Tapi kalau misalnya manusia, bedanya dengan robot tadi, ada iman yang ngedorong untuk ngelakuin lebih. Karena robot dinyalain tombolnya ngelakuin, nggak dinyalain, nggak ngelakuin. Kadang yang hilang, cara kita mendidik generasi yang ngedidiknya kayak robot, sehingga anaknya ketika nggak ada orang tuanya, nggak ada yang mencet tombol on, dia hidup di luar sana ngekos sendirian, ya udah lepas. Ya. Di agamanya diajarkan sebagai beban, sebagai ancaman, sebagai ketakutan. Kamu kalau nggak begini, nanti begitu. Kamu kalau nggak nurut, nanti ada hukumannya, dipukul. Aslinya kita sama sahabat tuh sama-sama nawar, Bu, ya. Ya. Contoh, ada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As pernah bertanya, saya pengen puasa. Berapa banyak puasa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, ya sok minimal sebulan 3 kali. Ayamul bid. Ya. 13, 14, 15 di setiap tanggalan Hijriah. Saya masih bisa lebih kuat, ya udah Senin dan Kamis. Nambah kan berarti sebulan 8 kali. Saya bisa sanggup lebih kuat, ya sudah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sampai kapan? Sampai meninggal. Ya. Saya masih bisa sanggup lebih dari itu. Tidak ada puasa yang lebih baik dari itu. Ya. Sama kan kayak kita nawar, cuman mereka nawarnya ke atas, kita nawarnya ke bawah. Ya. Oh, qobliyah zuhur sama ba'diyah zuhur, berapa kalau yang Nabi sunahkan? 4. 2 boleh nggak? Boleh. Tapi itu sunnah kalau nggak dilakuin dosa nggak? Enggak, ya udah enggak. Ya. Makanya definisi tentang sunnahnya mesti diubah juga. Sunnah kan kalau orang suka nyebutnya dilakuin bagus, nggak dilakuin nggak apa-apa. Ya ganti sekarang. Sunnah itu kalau tidak dilakukan rugi. Rugi atuh. Ya. Karena orang punya waktu luang yang sama. Punya waktu luang yang sama, yang satu ngelakuin sholat qobliyah subuh misalkan. Yang ganjarannya rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 725. Ya. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Ya. Terus ada orang yang punya waktu untuk melakukan, lebih memilih untuk tidak melakukan, atau rugi kan? Ibarat nih, yuk silakan yang pengen bantuin saya dikasih masing-masing hadiah. Dia bisa bantuin tapi nggak mau ngeliatin aja. Pas akhirnya pembagian hadiah dilakukan, iri aku enak dia mah, ya kan kamu gak bisa dapat, kenapa nggak mau ngelakuin? Ya. Jadi rugi. Jadi kalau udah benar-benar dari hatinya
yang Allah suka, maka bismillah terdorong untuk ngelakuin lebih. Ya. Dan ini juga akan lebih enak dalam menyikapi segala macam kehidupan. Nambahnya iman soalnya berarti nambah yakin. Dan banyak orang yang akhirnya tergelincir kepada sesuatu yang jadi masalah, aslinya pada kurang yakin aja. Suami pelit sama istrinya mungkin tidak cukup yakin kalau ngasih kepada orang yang diamanahi oleh Allah, yaitu istrinya, akan Allah ganti dengan yang lebih besar. Karena nggak cukup yakin, sayang amat, kan uang bulanan aja udah dikasih. Buat sayanya mana? Akhirnya nggak mau. Ya. Yang tidak cukup yakin bahwa kalau meninggalkan sesuatu yang Allah tidak suka, maka akan Allah ganti sesuatu yang lebih baik. Maka ya udah berat. Ya. Nah, bicara yakin seperti yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim itu harus masuk ke dalam api, ingat? Ya. Nah, di dalam api, waktu pengen masuk ke dalam api, tahu beliau, oh api teh panas, betul. Ya. Tapi dibanding api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, jangankan pakai api itu, nggak pakai apa-apapun saya bisa mati kalau kata Allah mati. 1. 2, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api, mau meteor jatuh, mau gempa bumi, mau gunung meletus, kata Allah saya tidak mati, tidak mati. 3, kalau saya tetap melakukan ini untuk Allah dan tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, maka Allah jadikan api dingin untuknya. Ya, sing yakin. Apa sih yang buat kita nggak yakin coba misalkan apa? Ya. Rezeki. Ini ya. Jarak saya ke air di sini 1, 2, 3 jengkal. Sekarang hitung jarak air ini dari gunungnya di mata air di gunung sampai ke sini. Jauhan mana, Bu? Mata air. Nyampe ke sini. Bisa saya minum gratis. Gratis kan? Gratis ya. Kirain bayar ya. Insyaallah. Teh ya. Entah daunnya dari mana, ada cacingnya naik ke atas, pucuk gitu ya, naik ke atas. Pas mau dipetik, kata Allah bukan rezekinya si cacing, dipetik tuh sama petaninya, harus nyampe ke gelas ini. Ya. Digerakkan, gulanya entah dari tebu dari mana, keramiknya dari tanah liat belah mana, nyampe, ada di sini. Ya. Bab rezeki itu sesuatu yang sudah Allah tentukan dari waktu kita belum lahir. Di hadis Arba'in nomor 4 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, di hadis yang panjang tersebut disebutkan waktu di alam rahim setelah 4 bulan 120 hari baru kan ditiupkan ruh sekaligus ditentukan rezekinya. Dan demi Allah tidak akan mati seseorang sebelum rezekinya diterima seluruhnya oleh orang tersebut. Ya. Kita mikirin rezeki sampai kepala botak, sampai otak ngebul, bau kabel kebakar, ya. Waktu di dalam perut ibu, otak kita belum jadi aja, rezeki tetap masuk. Ibunya makan jengkol, makan pete, segala macam dimakan, tetap Allah aturkan, nutrisinya tersalurkan menuju si bayi. Dan tanpa harus mikir, kabayang kalau setiap kali kita ibu makan wortel, keluar wortel repot dulu. Kan? Ya. Tapi diaturin, ibu makan wortel. Nanti diolah dalam perut, di dalam usus nutrisinya diserap, lalu disalurkan oleh aliran darah ke bagian tubuh yang membutuhkan. Tanpa mikir. Kebayang kalau kita suruh aturin sendiri. Berarti kita harus meluangkan beberapa jam setiap kali habis makan, diem we betapa. Ibu nuju naon, bentar kok. Saya tadi makan wortel. Nah ini wortelnya pas nyampe usus. Sebentar ya, saya isep dulu vitamin A-nya. Nah, sekarang diarahkan dari darah menuju diajak ngobrol sih, jadi melenceng. Ya. Gak perlu kan? Jangankan sambil beraktivitas, kadang sambil maksiat juga tetap Allah atur. Ampasnya dibuang dan diberi sinyal terbaik untuk membuang ampasnya. Mules. Misalkan di masa depan udah canggih ya.
perut ibu bisa dikoneksiin ke handphone pakai Bluetooth. Setiap kali waktunya buang air, handphone ibu bunyi. Waktunya buang air misalkan ya. Coba kalau lagi ngantuk bu, bablas, bau tahu-tahu. Coba, kalau dengan sinyal mules, ibu sengantuk apapun bangun nggak bu? Segagah-gagahnya orang, wibawa-wibawanya orang, tidak Allah kasih sinyal kapan harus buang air. Lagi pidato, ceramah gagah, tahu-tahu, ini baunya, gelehnya. Kenapa jadi bahas ini teh bu? Enggak, karena sok ya bersyukur pada setiap aspek. Pernah bersyukur nggak mules? Alhamdulillah ya Allah bisa mules kayaknya. Masuk toilet, alhamdulillah toiletnya dekat. Pernah tinggal di hutan, yang kalau pengen buang air kudu gali tanah dulu, atau buang nyari sungai dulu, repotnya. Nyampe kamar mandi, ya Allah alhamdulillah ada gayungnya. Pernah ke toilet nggak ada gayungnya? Repot bu demi Allah. Nggak ada slotnya, jongkok giliran ada yang buka tahan satu kaki itu, repot tuh. Pernah disyukuri nggak kayak gitu-gitu teh? Lahir nih si bayi ya, orang ibunya ternyata tidak ada asinya. Allah ciptakan sapi makannya apa? Jadi susu. Coba ibu makan rumput, pahit tuh. Hah? Jadi penyakit lah ya.